Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Dan kali ini saya ingin menyampaikan buah roh yang ke-9, itu tentang penguasaan diri. Dari Galatia 5 ayat 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Roh Kudus penuhi hati kami dengan damai dan sukacita, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami firman dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, tema kita tentang penguasaan diri. Penguasaan diri, ada satu kata disebut dengan ekrateia, dari bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah self-control. Jadi bagian ini, penguasaan diri, diletakkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian akhir dari buah roh. Nampaknya memang dimaksudkan sebagai pengikat bagi semua buah roh lainnya yang sudah dibahas sebelumnya. Bahwa kasih membutuhkan penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, maka kasih terlihat sebagai sesuatu yang hanya emosional, tidak terkendali, dan bisa menjadi liar. Sukacita terlihat sebagai pesta pora yang lupa diri. Damai sejahtera terlihat sebagai sesuatu yang menggelisahkan. Kesabaran menjadi tumpul, kemurahan bisa dianggap pemborosan, kebaikan bisa berubah menjadi kejahatan, kesetiaan bisa terlihat seperti bodoh, kelemah lembutan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang lemah, jikalau tidak memiliki penguasaan diri. Sehingga memang poin tentang penguasaan diri ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itulah, sekali lagi, penguasaan diri mutlak penting bagi kita. Bukan saja dalam memimpin, tetapi juga dalam menahan diri terhadap hal-hal yang ekstrim. Karena kecenderungan natur berdosa kita yang memang ingin ekstrim, misalnya dalam hal makan, minum, dalam hal belanja secara ekstrim, tertawa ataupun melucu secara berlebihan, dan lain sebagainya. Maka Roh Kudus mengingatkan kita bahwa di dalam Dia ada ketertiban, ada kesopanan, ada keteraturan, bahwa Roh Kudus adalah roh Allah yang agung, dan Dialah yang bisa mengendalikan kita. Jika kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, wah, rasanya itu luar biasa. Tapi kita membutuhkan Roh Kudus yang memimpin kita supaya keluar dari diri kita buah roh, yaitu penguasaan diri. Dengan adanya penguasaan diri atau pengendalian diri, maka kita akan menjadi orang yang sesungguhnya berbahagia. Kita diselamatkan dari segala hal yang merusak diri dan juga bisa merusak hubungan kalau kita memiliki penguasaan diri. Jadi bisa dikatakan penguasaan diri ini juga merupakan kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam segala hal, termasuk dalam peperangan rohani. Nah, pertanyaannya, dalam bidang apa saja kita harus menguasai diri? Tentu dalam banyak hal. Misalnya pertama, dalam bidang pergaulan atau persahabatan, dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan negara, kita diminta untuk mampu menguasai diri. Dalam kalau bagi orang-orang muda dalam berpacaran atau dalam pertunangan, termasuk juga di tengah-tengah keluarga-keluarga, dalam pernikahan, dalam masalah seksual, kita diminta untuk mampu menguasai diri. Dalam hal apa lagi? Yang ketiga, dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam semua program atau dalam semua perencanaan. Apalagi yang berikutnya, dalam pelayanan, dalam bidang kegerejaan, dalam hal apa yang berkaitan dengan hal-hal rohani, kita juga diminta untuk mampu menguasai diri.
dalam bidang kehidupan pribadi. Apakah itu bersangkut paut dengan kesenangan pribadi, dengan masalah makan minum, dan sebagainya. Ataupun kita sedang mengalami yang namanya berbagai pergumulan yang berat, bahkan penderitaan, dalam tekanan. Wah, kita diminta untuk mampu menguasai diri, mengendalikan diri. Jadi, saudara-saudara, penguasaan diri atau disebut dengan ekrateia, kata ini biasa dipakai untuk menggambarkan raja yang sedang memiliki masalah pribadi. Namun ia mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tetap dapat menjalankan roda pemerintahan. Ternyata orang Kristen diharapkan dapat memiliki karakter ini. Kualitas karakter seperti ini penting untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik atau sebuah hubungan yang baik. Dengan adanya penguasaan diri, kita dimampukan untuk membangun hubungan satu dengan yang lain dalam segala situasi apapun, dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita terus bertumbuh dalam karakter ilahi yang sungguh bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu berkaitan dengan buah roh penguasaan diri. Biarlah apa yang kami dengarkan kami bisa terapkan, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengalami firman itu, kami dapat menerapkan di dalam relasi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.